Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Oke, di materi yang keenam ini kita akan belajar definite article, gender nouns, dan adjectives dalam bahasa Spanyol. Definite article itu kata sandang kalau di bahasa Indonesia. Gender nouns itu kata benda yang memiliki gender. Kalau di bahasa Spanyol ada gendernya, kata benda juga ya. Dan adjectives atau kata sifat. Oke, kita langsung aja. Vamos! Nah, amigos, di bahasa Spanyol, kata benda itu terbagi menjadi dua macam. Ada kata benda yang memiliki gender maskulin, dan ada juga kata benda yang memiliki gender feminin. Oke, biar gak bingung, kita langsung aja ke ciri-cirinya. Yang pertama, ada kata benda maskulin, yang ciri-cirinya itu diawali dengan kata sandang L. Dan yang kedua, ada kata benda feminin, yang diawali dengan kata sandang la. Nah, L sama la ini kalau di bahasa Inggris sama dengan the. Oke, contohnya el zapato yang artinya sepatu, dan ini contoh kata benda maskulin yang tunggal alias cuma satu gitu ya. Nah, kalau misalkan berubah menjadi kata maskulin jamak, itu diubah L-nya dari L menjadi los. Dan si kata bendanya itu ditambahkan huruf S atau ES. El zapato menjadi los zapatos. Berikutnya contoh kata benda feminin. Nah, yang pertama kata benda feminin tunggal alias cuma satu. Contoh, la casa yang artinya rumah. Dan jika ingin diubah menjadi jamak, maka silanya ditambahkan huruf S menjadi las. Dan kata bendanya seperti biasa ditambahkan huruf S atau ES. Ditambahkan huruf S jika kata bendanya berakhiran huruf vokal. Seperti A, I, U, E, O. Itu huruf vokal ya. Dan ditambahkan huruf ES jika kata bendanya tersebut diakhiri dengan huruf konsonan. Seperti D, B, dan sebagainya. Nah, terus gimana sih biar lebih tahu gitu perbedaan antara kata benda maskulin dengan kata benda feminin? Oke, ada triknya. Nah, kata benda maskulin biasanya berakhiran huruf O atau E. Sedangkan kata benda feminin berakhiran huruf A, tapi tidak selalu. Namun pada umumnya, alias gak semuanya, tapi kebanyakannya gitu. Nah, ini beberapa contoh kata benda maskulin yang biasanya diakhiri dengan huruf O atau E. Contohnya, el libro yang artinya buku, el pollo yang artinya ayam, el vaso yang artinya gelas, el hijo yang artinya anak laki-laki, el coche yang artinya mobil, el padre yang artinya ayah, el puente yang artinya jembatan. Kebanyakannya berakhiran huruf O ya, atau E gitu. Nah, yang ini beberapa contoh kata benda feminin yang biasanya diakhiri dengan huruf A. Contoh, la mesa yang artinya meja, la abuela yang artinya nenek, la harina yang artinya tepung, la hoja yang artinya daun, la ventana yang artinya jendela, la vida yang artinya kehidupan. Nah, kalau ini kata benda maskulin yang bukan berakhiran huruf O atau E ya, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Contohnya ada el pan yang artinya roti. Nah, di situ kan berakhiran huruf A sama N ya, bukan huruf O atau E gitu. Tapi tetap itu kata benda maskulin. Dan contoh lain ada el agua. Itu juga kata benda maskulin tapi berakhiran huruf A. Terus ada contoh kata benda feminin yang bukan berakhiran huruf A. Contohnya ada la madre, artinya ibu. Nah, di situ kan kata benda feminin diawali dengan kata sandang la. Tapi kata bendanya berakhiran huruf E. Tetap itu feminin walaupun akhirannya E. Dan ada la salud yang artinya kesehatan. Walaupun bukan berakhiran A, tapi itu tetap ya feminin. Yang ditandai dengan awalan kata sandang la. Sekarang kita beralih ke kata sifat. Yang kalau di bahasa Inggris itu disebut adjectives ya. Oke, apa itu kata sifat? Nah, kata sifat adalah jenis kata yang memberikan deskripsi pada kata benda. Kata sifat bisa berupa warna, ukuran, bentuk, keadaan emosional, dan masih banyak lagi. Nah, jika kata bendanya maskulin, maka kata sifatnya juga ikutan menjadi maskulin. Contohnya, el coche blanco, yang artinya mobil putih.
blanco, putih. Nah, kalau misalkan kata bendanya feminin, maka kata sifatnya juga ikutan feminin. La casa blanca, rumah putih. Nah, tadi kan blanco, karena kata bendanya maskulin. Nah, kalau kata bendanya feminin, maka kata sifatnya berubah jadi feminin. Blanco jadi blanca. Yang berakhiran O menjadi berakhiran A, gitu. Mengikuti kata bendanya. Tapi ada juga kata sifat yang gendernya netral. Tidak maskulin dan tidak feminim. Mau itu maskulin kata bendanya, mau itu feminim kata bendanya, maka kata sifatnya tetap itu, gak berubah. Contoh, el puente azul, jembatan biru. La casa azul, rumah biru. Tuh kan? Yang pertama itu kata benda maskulin tetap azul. Dan yang kedua kata benda feminin, kata sifatnya tetap azul, gak berubah gitu. Terus contoh lain ada el puente grande, jembatan besar. La casa grande, rumah besar. Tetap grande ya, gak dirubah. Meskipun kata bendanya maskulin atau feminin gitu. Nah, jika kata bendanya jamak, maka kata sifatnya ikut menjadi jamak. Contoh, el puente azul, yang tadi tunggal menjadi los puentes azules, jembatan-jembatan biru. Yang tadi la casa blanca menjadi las casas blancas, rumah-rumah putih. Nah, si kata sifatnya ikut jamak. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan huruf S atau ES pada akhiran kata sifatnya. Contohnya, azul menjadi azules. Ditambahkan huruf ES karena berakhiran huruf konsonan, yaitu huruf L. Nah, blanca menjadi blancas, ditambahkan huruf S karena berakhiran huruf vokal A. Gitu ya. Nah, materi kali ini dicukupkan sekian dulu, tapi sebelum ditutup, ada quotes menarik nih untuk kalian. Si otros pueden hacerlo, yo también puedo. Jika orang lain bisa melakukannya, saya juga pasti bisa. Semangat! Adios!